Rekaman CCTV itu hanya berdurasi 17 detik. Dalam rekaman, seorang perawat muda berlari menyusuri lorong rumah sakit dengan napas tersengal. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun, namun ekspresinya menunjukkan sesuatu sedang mengejarnya. Di detik ke-14, lampu lorong berkedip. Detik ke-15, tubuh perawat itu berhenti kaku. Detik ke-16, ia perlahan terangkat dari lantai, seolah ada tangan tak terlihat mencekik lehernya. Detik ke-17, rekaman terputus. Setelah itu, ia tidak pernah ditemukan. Rumah sakit itu kemudian ditutup selamanya. 13 tahun berlalu. Nadia, seorang mahasiswi kedokteran, harus membuat laporan penelitian tentang sejarah medis rumah sakit tua yang kini terbengkalai. Namanya RSUD Wicaksana, tutup sejak tahun ke-2012. Kasus terakhir, hilangnya seorang perawat bernama Mira. Nadia datang bersama dua temannya, Bagas dan Randy. Mereka membawa kamera, senter, dan peta rumah sakit yang didapat dari arsip lama. Tepat jam 17:40 mereka tiba di depan bangunan itu. Rumah sakit itu tampak seperti makhluk besar yang mati. Cat dinding terkelupas, jendela-jendelanya retak. Angin sore meniup tirai lusuh dari dalam ruangan yang gelap. Ini lebih serem dari yang gue pikir, kata Randy lirih. Kerjain cepat, kita pulang sebelum malam, jawab Nadia tegas. Meski suaranya bergetar, mereka melangkah masuk. Begitu melewati pintu utama, udara berubah. Lebih dingin, lebih pekat, seolah bangunan itu menelan cahaya. Senter mereka menyapu lorong panjang yang dipenuhi perabot rusak. Kursi roda terbalik dan bercak-bercak coklat mengering di lantai. Kayaknya ini bekas ruang UGD, gumam Bagas sambil merekam. Nadia membuka map berisi dokumen lama. Ruang 305 di lantai 3. Itu ruang rawat Mira terakhir bekerja. Saat mereka berjalan, Randy tiba-tiba berhenti. Kalian denger nggak? Nadia mengerutkan kening. Di ujung lorong, samar-samar terdengar suara. Seperti suara kuku yang mengetuk kaca, terdengar pelan, tapi ritmenya jelas. Bagas menyorot ujung lorong. Kosong, kosong. Namun suara itu terus berulang, lebih cepat, lebih keras. Gue nggak nyaman di sini, bisik Randy. Kayak ada yang ngikutin. Nadia memaksa mereka lanjut, tetapi setiap beberapa langkah, suara ketukan itu terdengar lagi, layaknya suara yang mengikuti dari belakang mereka menuju lantai 2. Mereka mendapati sesuatu yang membuat dada mereka sesak. Jejak darah tipis di awal, semakin tebal di tangga menuju lantai 3. Ini darah manusia? Tanya Bagas. Nadia memeriksa dengan lampu dekat. Bentuknya sudah kecoklatan, tapi segar di pinggirannya, seolah baru terjadi beberapa jam lalu. Mereka saling menatap. Rumah sakit ini udah tutup 13 tahun kan? Bisik Randy. Bagas menelan ludah. Jadi
Siapa yang berdarah? Saat itulah mereka mendengar langkah kaki dari atas tangga. Pelan, berat, namun teratur. "Siapa di atas?" teriak Nadia. Tidak ada jawaban. Langkah kaki berhenti tiba-tiba dan digantikan suara. Seolah sesuatu diseret di lantai. Pelan, panjang, basah. Seret. Nadia menarik napas. Kita harus tetap naik. Meski tubuh mereka gemetar, mereka melanjutkan. Lantai 3 terasa berbeda. Lebih gelap, lebih dingin. Udara seperti membeku. Pintu-pintu kamar terbuka sedikit. Tirai lusuh bergerak pelan. Meski tak ada angin, dari beberapa ruangan terdengar suara bisikan. "Aku di sini, jangan tinggal, tolong." Suara-suara itu tidak jelas asalnya. Kadang terdengar seperti di ruangan seberang, kadang seperti tepat di belakang telinga mereka. Randy mulai panik. "Gue sumpah denger ada yang manggil nama gue barusan." Nadia menoleh tajam. "Gak mungkin." "Tapi gue denger suara perempuan." Bagas menghentikan rekaman. "Gue rasa kita harus..." Sebelum ia selesai bicara, salah satu pintu kamar menutup dengan sangat keras. Semua terlonjak. Nadia akhirnya berkata lirih, 305, tinggal satu lorong lagi. Pintu ruang 305 berbeda dari pintu lainnya. Lebih baru, seolah pernah diganti. Di gagangnya tergantung tag logam, dikunci atas perintah direktur. Di bawahnya ada noda merah mengering, seperti sidik jari berdarah. Nadia membuka pintu dan mereka membeku. Ruangannya rapi, tidak seperti ruangan lain yang berdebu, seolah masih dipakai. Di tengah ruangan ada ranjang pasien berselimut putih. Di sampingnya sebuah kursi perawat dengan berkas laporan di atasnya. Di dinding tergantung jam analog yang jarumnya berhenti di jam 0:17. Bagas membuka berkas laporan. Ia membaca keras-keras. Laporan jaga malam. Perawat Mira, pasien nomor 305, menunjukkan perilaku aneh, memanggil-manggil seseorang yang tidak terlihat. Ia berhenti dalam tulisan tinta merah di bawahnya. Pasien memanggil Randy. Randy mundur, wajahnya pucat. "Apa? Ini bercanda kan? Nama gue?" Sebelum mereka sempat bicara lagi, lampu ruangan mati, gelap total. Senter Bagas bergetar, lalu terdengar suara napas dari belakang mereka. Perlahan, mentara, perlahan, dekat, sangat dekat. Keluar, 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 keluar. Keluarkan aku dari sini. Suara perempuan, namun bukan suara manusia normal. Lebih seperti suara yang keluar dari tenggorokan yang rusak. Senter menyala lagi. Di sudut ruangan, seorang perempuan berdiri menghadap tembok. Seragam perawat, cairan hitam menetes dari rambutnya. Punggungnya bergerak seperti sedang terisak. "Mira," bisik Nadia. Perempuan itu berhenti bergerak, lalu dengan gerakan yang sangat kaku, ia menoleh. Kepalanya memutar lebih dari 180 derajat. Matanya hitam pekat, mulutnya robek
hingga ke pipi dan ia berbisik, "Kau akhirnya kembali." Lampu berkedip. Perawat itu melangkah dengan tubuh seperti patah-patah. Randy berteriak. Bagas menjatuhkan kamera. Nadia membeku. Perawat Mira bergerak cepat, hampir melayang. Tangan-tangannya panjang, kuku-kukunya hitam dan runcing. Ia mencengkeram bahu Bagas dengan kekuatan tak manusia. Bagas terhentak, tubuhnya terangkat dari lantai. Nadia menjerit. Saat Bagas terangkat, lampu ruangan berkedip cepat. Dalam kilatan cahaya itu, Nadia melihat sesuatu. Ruangan berubah, tidak lagi rapi. Ranjang pasien terbakar, dinding gosong. Di lantai ada banyak tubuh. Pasien dan perawat semua hangus. Lalu semuanya kembali seperti semula. Mira mendekat ke Nadia. Ketika Nadia mundur, ia menabrak sesuatu. Ranjang pasien. Seseorang terbaring di atasnya, terikat, mulut disumpal kain. Matanya lebar, wajahnya hangus sebagian, dan yang paling menyeramkan, ia terlihat persis seperti Randy yang asli. Menatap tubuh itu dengan ketakutan luar biasa. Itu siapa? Kenapa? Mirip gue. Pasien di ranjang berbisik. Kau. Yang selanjutnya. Mira bergerak cepat. Bagas jatuh ke lantai, pingsan. Randy menyeretnya ke pintu. Mira menjerit. Suara tinggi yang seperti logam digores. Suara itu membuat lampu pecah satu persatu. Nadia berlari sambil menarik Randy dan Bagas keluar ruangan. Begitu mereka melewati lorong, pintu-pintu kamar mulai terbuka sendiri. Tangan-tangan hitam keluar dari setiap ruangan, menjulur. Kalau mencakar lantai, mencoba menangkap mereka. Lorong berubah seperti labirin yang bergerak. Bentuknya tidak lagi masuk akal. Tangga menghilang, pintu memindah tempat. Rumah sakit itu hidup dan ia tidak ingin mereka pergi. Dari belakang terdengar suara Mira. Tetap di sini bersama kami. Di ujung lorong, Nadia melihat pintu keluar utama. Hanya tinggal beberapa meter, tetapi lantainya berubah licin seperti darah. Bagas terjatuh. Randy mencoba mengangkatnya, tapi tangan hitam dari lantai meraih kaki Bagas dan menariknya kembali. Bagas menjerit sekeras yang ia bisa. Nadia menoleh. Dalam sekejap, Bagas terseret masuk ke gelap dan hilang. Randy menjerit, "Nadia, kita nggak boleh tinggal di sini." Mira berjalan mendekat. Kepalanya miring, kuku panjang, berlumur darah. "Kau milik ruang ini." Nadia mengambil senter dan melemparkannya ke kaca pintu keluar. Kaca pecah. Ia menarik Randy keluar sekuat tenaga. Di belakang, Mira hanya berjarak 2 meter. Tangan panjangnya hampir menyentuh baju Nadia. "Najia!" Randy berteriak. Nadia melompat keluar jendela. Nadia selamat. Randy selamat. Tapi Bagas tidak pernah ditemukan. Yang aneh adalah ini seminggu setelah kejadian. Nadia mendapat paket tanpa nama. Di dalamnya ada USPI. Isinya
Satu file video rekaman dari kamera yang jatuh di ruang ke-305. Di menit terakhir rekaman, terlihat Bagas duduk di kursi perawat, pucat, diam. Di belakangnya, perawat Mira berdiri, tersenyum. Dan kamera merekam tulisan kapur di dinding. Ruang 305. Masih kurang satu lagi.